fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang hadir di Masjid Taqwa Muhammadiyah Dusun 3 Pulau Tonga, ya, Aur Sati Tambang. Yang saya muliakan, yang saya hormati dan selalu dikenang. Bukti takanang janji nolon batepati. Konak ketua lah. Apa so? Itu lupa sana ada. Dan itu dia tak lupa, dia tak takuin kami tahu dah. Hah? Hah? Ini tak lama minta ada. Uang kami jelunya dan takuin. Ada janji nolon batepati. Kalau lupa cak juga tak masalah tu. Tahun terakhir berapa tahun tak kami ya? 3 mas? 30 tahun? Mak tak besok dah. Berapa? 2 tahun. Sampai dah. Biar-biarlah cak. Jadi tambah-tambah mas. Mana siapa? 8 tahun. 20 caru. Tak ada apa lah. Tengok dia pun di repository-nya. Setelah corona 2023 bulan apa? 2023 bulan apa? Nah, itu kanang lah. Bulan puasa sebelum puasa. Berarti sekitar bulan Maret atau April ya. 23, 24 April setahun. Iya, lo tahu agak tu lah. Salah biar alih, ada keinginan kan ya. Anggap je lah 2 tahun ya. 2 tahun, lebih kurang ya. Tekanan janjinya. Saya tak kenal lagi kata apa sah? Musaji? Kalau Allah sudah tak boleh kami tu. Berarti tak terjadi tu ceraman dah. Asal-asal tak salah. Ni apa cara tonton ngumpul petisa sih kah? Sekali ke langgang. Tiai. Mengumpul sumbangan untuk bangun masjid tu. 1000 saya sah. Sekali sepokan berapa sah? Ayo bapak. Bapak sarabu. Penatip ya. Seorang? Enggak. Yang tonton nyumbang wajib tiap boma. Enggak ada orang. Sesuai kemampuan. Janji apa so?
Mak Abi lupa dia. Dia tak lupa janji tu dah. Berapa sah? Ah? 10 sebulan atau 10 seminggu atau 1000 sehari? 1000 sehari. Baik. Kau mas Wawan bawa euro. Dah 1000 sehari. Berarti sehari setahun berapa? 360 hari. Iya. Ha? Oh, Masehi. Tahu orang kalau orang piti pakai Masehi yang etong puasa pakai etong Hijriyah. Baik. 365 dikali 2 tahun. 3. Enggak, kalau tidak masalah kalau batu 3 bu ya. Ah, 2. Enggak, 2 nya tadi saya. Nah, kalau ternyata berlebih sabit mah. Kali 2 dikali 1000. Mak, banyak jutang dalam kosan ni. 730.000. Tolong kirim apa rekening kau ya. Tak sampai bitin ni dompet sebanyak itu lah. Tengok lu. Yalah dia ambil mana enggak je kan. Cik 2 5. Ayah tak cukup dah mas. Ya. Boleh rekeningnya? Alih, pakai rekening beko. Baik. Jadi soalnya kalau tak pasal cair pakai biti ada ongkir. Hah? Hah? Kesana 3 tahun 3 buat. Jalan masalah dah. Jalin 3. Ulang lihat. 3 kali 365. Nah, nak payah. Berapa? 1095 apa kurang jadi? Hah? 1000 adanya. Kau 1000 adanya. Baca lah 1000 dah baik. Hah? Tayyib. InsyaAllah. Kau tanya ke beliau ya. Alhamdulillah. Tayyib. Sudah datang sudah saji dulu ya. Lama habis. Lama baby timah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diperjumpakan. Jadi memang sabuk kayak beliau lah. Kadang-kadang kalau besok masuk hutang ya. Alhamdulillah. Cuma memang nominal tak kantun lah. Tadi pagi masih banyak isi dompet lembu. Cukup tu hutang tu nya. Rasa lapai je kalah tak tahu lah. Allah musta'an. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah bersyukur kita masih tempat kita bersama di masjid. Meramaikan masjid. Dan termasuk pula mengurus masjid dan berencana membangun masjid. Allah, luar biasa. Tahu tak tuan-tuan bahwa Nabi SAW hijrah ke Madinah sebelum buat umah, apa yang dia bangun? Masjid. Beliau tidak sahabat, beliau belum punya rumah, tapi yang pertama dibangunnya masjid. Pertama Masjid Quba. Selesai Masjid Quba, beliau ke Madinah dan membangun Masjid An-Nabawi. Dan jadilah masjid adalah ahabbul biqa'i ilallah. Adalah tempat yang paling dicintai Allah di atas permukaan bumi. Tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi. Makanya semua yang bernama masjid semuanya indah. Yang membangunnya dapat istana di surga. Yang meramaikannya, yang memakmurkannya dapat rekomendasi beriman pada Allah dan hari akhirat. Dan insya Allah
menjadi orang-orang yang dapat hidayah, masuk ke dalamnya, duduk di dalamnya, mendatangkan sakinah, mengundang rahmat. Iktikaf di dalamnya menjadi saksi bagi kita. Pokoknya semua di masjid adalah serba kebaikan, tempat yang dicari oleh para malaikat. Makanya orang-orang yang tahu Islam, seperti di Arab Saudi misalnya, sebelum membangun perumahan, developernya bangun masjid dulu. Alun buat umah leh, musaji ancak la toga, lengkap dengan listrik, lengkap dengan AC, lengkap dengan ayu. Awak gak lehnya developer awak leh macam itu. La untuk lo mado alun dia ada musaji di perumahan. Itu makanya tidak barakah. Encik untung banyak tapi tidak berkah. Nyecaklah banyak tapi leh berkah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Barangkali dulu saya bicara tentang berkah juga ya sih. Iya sah. Ini katanya di apa judulnya? Cak saya kena sabarakah itu. Sedikit asal berkah. Karena berkah itu kaum muslimin tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Berkah itu tidak bisa dihitung dengan matematik. Salah hitung tahu ya? Ada seorang bapak-bapak kaya dari Kuwait, anaknya seorang lonya jantan, piti bermiliar-miliar. Sudah itu inya tidak tinggi sekolah lah. Memang kalau nak banyak piti jen sekolah tinggi. Jalerunya kalau nak banyak piti jen sekolah tinggi. Nya sekolah tinggi berpikir banyak kojo kena. Tapi kalau sekolah anda kojo banyak pikir, tidak banyak pikir lah. Kan ya? Kojo aja nya. Jadi kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, wang kayo-kayo atau tidak sekolah tinggi. Cece wang kayo wak sekolah, siapa tinggi sekolah? Nah, boleh nampak ya. Atau tidak sekolah tinggi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ayat nak tinggi. Lalu nak lay usahanya ke, bisnisnya ke, ada yang melanjutkan. Tanya ke kawan-kawan mana ancak anak dan di kuliah ke Amerika. Alhamdulillah anak cerdas capek selesai. Pulang dengan gelar sarjana ekonomi. Apanya ya, yang ayah lah tua. Kini ayah nak istirahat lah, waang lah mengelola usaha ayah lah. Siap ya, tapi dengan catatan. Dulu catatan. Kebiasaan bu ayah selama itu harus ditinggalkan. Kebiasaan buruk ayah selama ini harus ditinggalkan. Apa dia? Ayah selama itu melanggar prinsip ekonomi. Dengan modal sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebesar-besarnya menurut Tuacu Adam Smith. Tahu aja ayah selama kok rupanya ayahnya selama ini berusaha sepertiga dari hasil usahanya fi sabilillah. Kok untung tahun kok 5 miliar, berarti 1,7 miliar fi sabilillah. Jadi 1 miliar payah hitung ya. Kok untung 1.000
berarti 33,5 untuk Allah Ta'ala. Buntung 1 juta 350,000 lillah. Kebuntung 10 juta 3,5 juta lillah. Buntung 1 juta 35 juta lillahi ta'ala. Kin banyak kin payah dia menghitung saya. Kin payah ngalun kan ya. Makanya jangan nanti banyak pitiru. Kalau banyak pitiru sepaya-payah ngalun. Jadi orang pemurah itu bukan setelah banyak duit, tapi kata Allah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. 1.000 sehari tapi rutin, itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dan lebih dinilai harganya daripada 1 juta tapi sekali setahun. Sekali setahun. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Apa yang paling cintai Allah? Yang paling cintai Allah yang paling sering dilakukan sekalipun sedikit. Jadi salat yayo sekali setahun banyak orang hadir. Cik yayo datang musajinya. Maka yang hadir setiap hari di masjid setiap waktu salat, walaupun pendek salatnya, tetapi lebih bernilai daripada yang amai-amai. Ngaji yang rutin dilakukan setiap pekan atau setiap bulan lebih bagus daripada ngaji sekali sekali setahun, tahun bau, tahun buah. Iya, tahun bau, tahun buah, nuzul Quran, maulid Nabi, Mi'raj. Ini ya, menajak ngaji setiap hari, walaupun hanya 5 menit, lebih dihargai, dinilai oleh Allah SWT karena berkelanjutan. Makanya talabul ilmi sa'ah, menuntut ilmu sesaat, kata Allah SWT, kata Nabi SAW, lebih afdal daripada ibadatu sanah, beribadah sunat setahun. Menuntut ilmu sesaat antara maghrib dan isya kan lebih dihargai di sisi Allah daripada salat sunat, puasa sunat setahun. Kenapa? Karena sebagaimana jasmani kita butuh makan setiap hari pok kali makan sehari weh. 5 berapa? 3 kali. Kalau tak sampai 3 kali demam, sakit ya. Ngaji pun harus begitu. Jadi kalau lama tak ngaji tu pun ngaji demam kan ya. Banyak orang sudah ngaji demam boy. Apa itu? Sekali setahun ngajinya titik demam. So jadi bojo ustaz tu tak apa-apa, saudara salah awak adanya. Nya tak kenal biasalah kalau nak ngaji dah. Kalau nak ngaji semakin tetap awak buat salah. Kan ya Mas? Nya kalau nak ngaji pasti ikut-ikut ajaran yang lain, asal ancak apa nama codek orang tu bercerita, ancak bunyi, elok nampak, baikuin. Padahal ilmu tidak. Ilmu itu tidak memerlukan kecerdasan, tapi ilmu membuat orang cerdas. Makanya cerdas saja tidak cukup, tapi harus dengan ilmu. Sebab orang berilmu pasti cerdas. Orang cerdas belum tentu berilmu. Orang cerdas belum tentu berilmu. Orang berilmu pasti cerdas. Dan orang berilmu 2 macam. Ada yang mengikuti ilmunya selamat, yang tak mengikuti ilmunya sesat. Iya. Dan tentu dan jalan kamai. Sudah itu tidak ni ikut jalan nonton tu, pergi ambil jalan lain. Sosek tak? Sosek. Dan tentu dan ikut yang disunnahkan Nabi, dan ikut yang tidak disunnahkan Nabi. Tapi dia orang banyak ikut yang tak sunnahkan Nabi, sosek dan tak? Sosek. Apa sebab? Nya kau kian banyak uang lainnya. Nya dia banyak-banyak. Tu kau tak sosek. Kita tengok, mana kalau banyak sosek di musim haji atau musim umrah?
Jawablah. Mana banyak orang sosek di musim haji tu musim umrah. Musim haji dia apa? Dia banyak. Dia mengikut uang banyak. Kalau umrahnya tak banyak ada uang dah. Makanya uang banyak sosek ke uang banyak, uang longang ke nan banyak. Ada sebab itu jenis ikut nan banyak, tapi ikut nan bodoh. Banyak belum tentu benar, tapi betul pasti benar. Dan untuk tahu yang betul perlu ilmu. Kembali ke cerita apa tadi. Kina anak ke Amerika jadi sarjana, ayah harus tinggalkan kebiasaan buruk ayah selama ini. Apa kebiasaan buruk? Buang-buangnya piti. Nya piti dapat harus ditabung. Kalau definisinya baben ke uang nomornya babuang. Inya lama dia kongkang kakinya nyata awak kaki kata dia berusaha. Sudah itunya makan lama je. Kan ya? Ya Pak. Itu pandangan orang-orang yang menganggap hidup ini hanya dunia saja. Apa kata ayahnya? Kalau itu yang tidak isa dong namanya. Kalau itu yang harus orang tinggalkan, ayah tak serahkan semuanya padamu. Tidak serahkan. Tahu tidak kamu? Karena itulah ayah sukses. Ayah tak tinggi sekolah, tak tamat SMP, tamat CD-nya, tapi Masya Allah bukan tidak cerdas. Lalu diserahkan ke anaknya sepertiga. Kalau gitu kia pegang nang sepertigo. Kalau sepertigo deputi 1 triliun banyak. Misal ya. Ini uang kan dinar kan, sedinarnya 52.000 nya. Nyeci tombonya lah tapi 52.000. Awak dah 52.000 diwang cik bu. Jadi awak go banyak tapi tidak berah. Kan ya? Etong banyak tapi tidak barakah. Jumlah penduduk banyak tapi enggak Islam paling lama ke awak juga. Tidak percaya? Tidak percaya. Islam yang paling kacau ke awak tegaknya. Tak percaya tuan-tuan? Hah? Apa bukti Ustaz? Buktinya aliran sesat paling banyak ada di Indonesia. Aliran Islam gawe. Umat Islam yang ada aliran sesatnya tercatat di MUI di Indonesia paling banyak. Dia sosek dia berilmu atau dia tidak berilmu? Sosek dia ikut-ikutan atau dia dengan ilmu? Ikut-ikutan. Ini kita memang suka terpengaruh oleh retorika dan logika. Kan ya? Asal lancak logika Ustaz doa nak salah pun ikutin. Yang haram bisa dihalal. Yang bid'ah bisa jadi sunnah. Apa sebab? Dia ininya, hafiznya. Memang di zaman sekarang hafiz itu kan satu yang langka. Tetapi tidak semua hafiz jalannya benar. Kalau dalam ilmu hadis, kami belajar hadis, ya ada namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ada di antara hafiz itu kadzab. Hafiz hafalannya kuat tapi dalam meriwayatkan tidak jujur. Kadzab, pendusta. Ada juga hafiz tetapi dalam berilmu tidak jujur. Apa yang harus diamalkan tapi dia ambil jalan lain yang tidak jalan Nabi SAW. Jadi Syekh, kalau uang itu yang minta tidak bisa ya ben sodono. Ben seperti kau. Jadi mulai anak itu berusaha menjalankan bisnis dengan ilmu yang dipelajari dari Amerika. Sedangkan ayahnya memakai metode bisnis yang sederhana yang dipahaminya dari agama Islam yang diterapkan di negaranya di Kuwait. Nyawa sitan itu tidak sekolah tapi
Tentu lo deh pada sebagian ustaz awak siko gele agama no. Ya ndak sekolah no. Tapi hafiz Quran. Mau tu kamu saji. Kalau awak karena ustaz jangan kamu saji. Kan ya? Orang sarjana agama ke awak di kampung kau. Dan pak orang yang rutin kamu saji. Rutin je lah yang tamat-tamat sekolah agama musaji. Banyak je orang di musaji. Kan ya? Ada sarjana agama sikonya? Lai. Mahasiswa dan ada siko? Iya kini go mah. Muka sudah di kampung kok ada. Dan mahasiswa dan kuliah di UIN ada siko? Banyak mana nak lu? Pergi kuliah. Ya tak pergi jalan dah. Pergi kuliah kini. Ya lah teleponnya satu. Sutahan nang dulu situ. Another absent. Mana mereka? Jadi kadang-kadang kita berilmu tak diterapkan. Makanya tidak ada keberkahan. Kalau di zaman sahabat cik dapat, cik diamalkan. Dua dapat, dua diamalkan. Dan itu yang harus kita dakwakan hari ini. Bukan untuk menciptakan orang-orang isi otak, tapi ilmunya tidak sampai ke hati. Dan tidak ada terbukti dalam amal nyata dan terutama mengisi masjid-masjid kita. Nabi hijrah masjid dulu. Dibuka kembali Mekah, Fathu Makkah, menang Nabi ke masjid Nabi pertama. Dia segalanya dimulai dari masjid. Kemaluan ke orang dalam lama 4 tahun tak sudah musajinya. Apa yang tak sudah tentu tuan-tuannya? Apa yang tak mau sudah tentunya? Dan pun ada suatu tompek. Ia lembaga terpandang keagamaan, musallanya, karpetnya jak tahun 71 kali. Ndak kau ndak tahu lok sujud lama orang. Itu makanya dan pakai ikut kau tahu ke mana-mana pak. Tahu pakai ikut ndak lah dan sunnah kau lah. Salah paham lah. Dia kata sunnah terus ndak. Apa itu? Kalau ndak pakai ikut kau ndak rembasin sudah sujud. Jadi termasuk rambut. Sudah itu kipi angin. Amo jenah boleh. Sitar ko aja kain tali rapia, terapianya nomor. Tali plastik tu. Lebih itu-itunya ada gelombang. Taklah tahun 80 berapa lo gak boleh kain. Jadi dan sabun ke awangan di situ. Tentu deh kalian enggak ada batu kau kan jangan. Nya petinggi-petingginya ndak masuk kami ni. Ndak sih kau salat tu. Yang akan membuat keputusan solatnya tidak di situ. Orang-orang yang berduit tidak solat di situ. Kalau sempat orang-orang kaya-kaya kita, para profesor petinggi kita, solat selalu di masjid, tidak tahu doa angin dia dah, kan ya? Dia solat di kantor dia sajuk. Cubanya solat kena nangis. Tentu tapi kiu dia bapa cara, menyajuk orang musajid. Kalau qada ni musajid tu solat nampak ndak ada sudah dah. Apa malu nak dekat Allah Taala hari ini. Kan ya? Ana ngolonya pengajian man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun satu masjid, Allah bangun baginya istana di surga. Tanya enggak Pak dia berapa tinggi dia paknya 27 juta dia 27 juta dia tak sumbiang kenek jo dia dah. Nya penghasilan bulanannya sampai 1 juta untung berhasil tu ben 2,5 luak enggak cuman masalahnya liamunya situ salat tu masalah sekali Jumat lah ini ustaznya iya tiap Jumat tapi sambil lolo sando gue stalker lagi lah lanah bangkit bo masuk
Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, beda dengan orang di sana. Jadi mereka walaupun orang-orang biasa, tapi masya Allah luar biasa. Nah, saya kenal dengan dia S3-nya arsitektur, D1, S2, S3 di Amerika. Tapi nya imam dia khatib. Apa sebabnya? Jak kena hafiz Quran. Jak kena aktif di majlis-majlis ilmu. Ya, sampai kadang, sampai kuliah, sampai jadi ayah, sampai jadi datuk, tetap hadir di majlis para ulama. Awak kalau lah tamat kuliah ya, batalak 3 majlis ilmu, ya, nyabi di dunia kerja. Balik ke datuk tadi lagi. Dah 2 tahun setelah itu, 2 tahun anak mengadu ke ayah. Apa jang? Labi ya. Labi. Apa dah abi, tapi teori ekonomi wang kan dengan modal sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Bongakunya. Barangkali ya ada sistem ekonomi yang ayah dapat dari agama awak ndak diojon di Amerika dulu. Itu yang ni apa namanya? Al-barakah, yaitu manajemen barakah. Apa manajemen barakah itu? Ayah tak bisa jalan secara etimologi, terminologi. Itu anak kuliah tanturenya. Ini praktek tanturenya. Ini apa barakah duyanya? Mahiyal barakah. Kalau kami bisa mendefinisikan al-barakatu fil lugha an-numu waz-ziyadah, tumbuh dan bertambah. Nah, kan itu secara bahasa dan secara istilah itu. Tapi Syekh tidak menjelaskan dengan seperti itu. Dia menjelaskan dengan contoh aplikatif, contoh terbukti di lapangan. Tentu dengan kambiangnya yongnya. Lah ya. Pok kali banak setahun. Hah. Ada punya kambiang tak? Tak ada. Pok kali banak kambiang setahun. Hah? Lah banyak 2 kali dulu. Kodok sekali. Hah? Atau 3 kali 2 tahun? Kan ya? Sekali banak pun ikut. Cik 2. Kan ya? Iya dia tak? Baik. Tentu dengan anjongnya. Akramakumullah. Lainnya ya. Buat kali anjong banak setahun. Hah? Kami tak tahu nak anjong ni. Anjong 3 kali setahun banak. Sekali banak 5, 6. Kan ya? Manon banyak dimakan orang kambing atau anjong? Tak tengok daerah, di mana daerah pasti kambing lebih banyak dimakan doang. Di mana daerah lah, sebab yang makan anjong tetap makan kambing. Kan ya? Yang makan kambing tak makan anjong. Betulnya? Berarti kambing lebih tahu daripada anjong. Aco tengok yang di lapangan, di pasar. Mana banyak orang jual anjong atau jual kambing? Hah? Banak jarang, sekali banak sakenek, kodok kono bantai. Tapi ketika wak jumpai banyak kambing leh, kan ya? Iya. Itu dia barakah. Banyak mambai, banyak masuk. Makanya keedahnya abi zoki lama, datang zoki bau. Itulah makanya Nabi mengajarkan bila bersedekah seperti diakui oleh Al-Aqra bin Habis. Banyak orang yang baru masuk Islam dari Hunain. Sudah itu dibayar dari Aqra bin Habis 3 hati kambing, sean syanu 1 sapi, sean sekian.
pulang nak oleh mai semuanya itu roh seorang dapat semuanya itu dari Nabi alaihi salatu wassalam sampai di negeri ayuhan nas apanya wahai masyarakat ikut Muhammad weh sebabnya kalau mambai ndak takut musikin jadi hak nampak dan bayi satu dia nah ikut 3 kambing kalau sampai tuan-tuan datang ke Madahian dan baik ketua dan baik ketua 3 ikut kambing 3 ikulah dulu ya itu tak sekai nak bunyi sama si korona mau pakainya ikut kajinya apa sebab dapat kambing apalagi lo pajero lo lemah jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah jadi Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan berinfak tak takut miskin sebab apa yang akan menjamin yang maha kaya tak pernah miskin itu yang dilakukan oleh ayah tadi pokoknya 1/3 lillah awak nak berani cuba Pak ya tak berani cuba tak lama Allah tak nampak awak ma'asyur kiram dan ajaibnya ya Allah tunjukkan keajaiban takdirnya piti anak nonugi tadi plus utangnya dapat dia ayah mengembalikan dalam 2 tahun tu anak mobil ayah mengembalikan dengan kebiasaan buruk tadi pahamnya misal kok tadi ben ke anak 5 miliar dia abi tadi ayah dapat keuntungan berosio lah lebih 5 miliar 2 tahun tu apa jar innallaha huwar razzaq sesungguhnya Allah lah yang benar-benar pemberi rezeki bukan manusia masyaallah kiram itulah barakah kan zahirnya sekenek dapat daya pada anak dia anak soda untung disantung ayah soda untung dibagi tak lo sekenek bagi 1/3 1/3 banyak tu sekenek cambi hati tu kurangnya 1/3 joleh kurang joleh ambil PT 1 juta tu kurang 1/3 joleh kurang joleh tetapi keberkahan tadi melampaui hitungan kita jadi biasa kenek yang panjang barakah itu dari sisi duniawi sudah azan buat bahasa kenek dari sisi ukhrawi apanya lain kan tak dan tutup kini ya kan syarat tuan-tuannya kan ya awak tamu macam orang mati buatnya Arab kal mayitnya nak dimandin boleh dikubun bisa nah buat sambung kenek lah iyalah hanya mereka kalau litak lagi bila sudah buaya kenya nah silakan azan dulu oh ya Allahumma asyhadu an la ilaha asyhadu an la asyhadu anna asyhadu anna la hawla la hawla
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatu Baik, kaum muslimin dan muslimat. Jadi untuk kehidupan duniawi kita juga memerlukan keberkahan daripada rezeki. Dan tentu untuk akhirat pasti lebih kita harapkan keberkahan rezeki kita di akhirat. Karena ada rezeki dunia, ada rezeki akhirat. Dan rezeki akhirat itu lebih dahsyat. Di antara yang diminta oleh Nabi selalu adalah Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, beri aku rezeki dapat menikmati melihat wajahmu yang mulia pada hari akhirat nanti. Di antara nikmat rezeki di akhirat yang kita harap selalu adalah dapat minum di telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inni faratukum alal haud. Nanti saya akan mendahului kalian menunggu di tepi telaga. Telaga Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, yang cawannya lebih banyak daripada bintang di langit. Jadi tidak usah takut berebut. Insya Allah kita akan minum dengan tertib. Sebab hari itu kita dahaga luar biasa. Padang mahsyar itu memang tidak lama mak sayinya, tapi sama dengan 50.000 tahun. Nak lama berhisap sudah. Mama, nak lama antri atau nak copek selesai? Hah? Tak ada jawaban marah bangi kan? Hah? Di padang mahsyar angin atau sajuk? Angin. Kini matahari berapa jaraknya dengan kita? Tak pernah belajar fisika? Berapa? Sebentik. Lah 3 hati. Nah, 50 juta kilometer. Kabar-kabar. Dan apa nama ukur? Itu kan aku taklid je dengannya. Tapi awak ahli fisika sekitar 50 juta kilometer. Disikukan ke mana loh? Anda dapat nyabu ini ya. Ma'asyiral kiram disiko ke mutai. 50 juta kilometer. Angin enggak? Enggak tentu, nak tentu angin cuma tinggi pengen sodoh. 5 minit lah baitu sodoh doang. Kan ya? Itu 50 juta kilometer. Dengan ada lapisan ozon oleh atmosfer, sah? Bayangkan nanti di akhirat di padang mahsyar kita berdiri dengan matahari jaraknya hanya 2 mil, lebih kurang 3,5 kilo. Oke, angin tak? Maka nanti kita akan di lautan keringat. Tu nak cinan mulamos itu? Cinan mulamos itu? Tidak. Oleh sebab itu kita berkepentingan untuk berkeselesaian. Pastikan seluruh amal kita teraplikasi bahasa orang kini. Tentu aplikasinya, terbaca oleh sistem ilahi bahwa ini disuruh dan ini tidak disuruh,
Ini disunahkan, ini tidak disunahkan, ini diperintahkan, ini tak perintahkan, ini disyariatkan, ini tidak disyariatkan. Sebab hari itu tidak akan diterima amalan yang tiru-tiru, apalagi tiruan. Tidak diterima amalan yang abal-abal, tidak diterima amalan yang sambutlah mas. Nah, amalan yang hanya nengok-nengok orang buat kita buat, walaupun hebat. Contoh menghoyak tabwik, orang hoyak tabwik lo kan meriah itu, acara besar, tapi ternyata acara Syiah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, dari akidah, dari ibadah, dari muamalah, dari akhlak dan adab, bukan ngikut orang, tapi ngikut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Agama, negara tak bisa memberi pahala, budaya tak bisa memberi pahala, kearifan lokal tidak bisa memberi pahala, nenek moyang tak bisa memberi pahala, buya, ustaz, ustazah, umi, da'i, da'iyah tak bisa beri pahala, termasuk ormas. Termasuk ormas tak bisa beri pahala. Pahala itu hak prerogatif Allah tabaraka wa ta'ala. Ibarat negara menganggarkan anggaran belanja dan pendapatan, pernah mengurus APBD, APBN-nya, dana bos sekolah lepona lai. Kalau gunung pada yang tidak diatur dalam nomenklatur, ini mohon maaf deh bahasa-bahasa kampung dia pakainya, tidak ada dalam mata anggaran, boleh tidak. Kalau wak buat jual kena kabek kan, iya laporan ditolak. Ingat itu. Di dunia masih ada revisi bila kesalahan sifatnya administrasi, sah. Kalau korupsi itu lain ya. Tapi ada pula gerasi dan apa lagi nomor gerasi ya, enggak, untuk ampunan yang diberikan oleh pemimpin doa presiden, remisi ya, remisi apa deh, gerasi, terus pokoknya pakai sisi lah saudara. Nah, jadi kaum muslimin muslimat, tapi di akhirat tidak. Sekalipun ada yang jamin katanya ini walaupun tidak ada perintahnya Al-Quran hadis, tapi baik, dia besok condong kerupuk kono di ayu suruh. Apa nak nengok kerupuk kono di ayu? Tidak bisa tak agak dia dah. Wa khasyatil aswatu lil rahman. Hari itu tidak ada yang bisa berbicara lagi. Wujuhu yawma idzin khasyiah. Hari itu wajah-wajah tertunduk lesu. Dia apa? Menyose. Apa dan ikut Ustaz Dasman dulu. Kalau dia ikut dulu Rasulullah dan sasek dah. Tapi ikut Ustaz Dasman sasek. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita memang sedang diuji, khususnya di hari-hari belakangan ini. Kita kadang-kadang ilmu yang lemah, ngaji jarang, nengok orang hebat langsung terkesima. Sah? Nengok ustaz masuk dengan keahlian yang luar biasa beretorika, dengan jaminan ini baik, kita langsung berubah. Kita langsung menerima dan langsung mengikuti. Padahal jelas-jelas tidak ada dalam kamus syariat ilahi. Apa sebab? Karena dia berikan garansi. Ini baik. Allah suka yang baik. Padahal Nabi sudah tegaskan. Allah sudah jelaskan. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang diikuti atas dasar tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasul, mereka akan berlepas tangan. Wa istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul adzab wa taqatta'at bihimul asbab.
ketika orang-orang yang dijadikan ikutan itu berlepas tangan dari orang-orang yang mengikutinya. Isu bisa wa andalkan mau samole nggak persyarikatan ndak isali ya? Hah? Bisa sabu isu kayak malaikat do iko persyarikatan Muhammadiyah kok bisa? Wajib lulus sodo ndak? Bisa? Ndak, besok nafsi. Makanya kalau kita punya persyarikatan, punya organisasi, bukan untuk menegakkan itu, tapi menegakkan syariat ilahi. Bila tidak tegak dengan persyarikatan, tidak tegak dengan organisasi, kita harus luruskan organisasi, luruskan persyarikatan kita dengan syariat ilahi. Sebab besok ketua umum PP apa namanya sudah PW, PD, PC, PR tidak akan bermanfaat. Yang bermanfaat adalah amal kita. Amal kita, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semua nanti akan berlepas tangan. Wa barazu lillahi jami'an. Mereka nanti di padang mahsyar semuanya tampil, tak ada yang terlindung. Lalu faqala du'afa, orang-orang yang lemah, artinya para pengikut yang diatur oleh yang diikut. Kan yang dibawa kan terpaksa mengikut kan, yang dibawa terpaksa mengikut, yang di atas memaksa untuk diikut. Apa katanya? Faqala du'afa lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an. Kami dulu, orang-orang yang lemah berkata pada yang kuat-kuat itu yang diikuti, kami dulu mengikut kalian. Nah sekarang keadaan kita seperti ini. Ternyata yang kami ikuti itu tidak ada hasilnya, karena seluruh yang tidak diperintahkan bukan taat kepada Allah. Ini kalau taat itu kan ya taat perintah, so? Mengerjakan yang tidak diperintahkan taat namanya. Hah? Lain yang disuruh, lain yang dibuat, taat namanya? Enggak. Lain yang dilarang, lain yang ditinggalkan, enggak taat namanya. Yang taat itu adalah mengikuti yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Dengan apa kita tahu? Dengan ilmu. Dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Enggak boleh ijtihad, ulama berijtihad iya, tapi ijtihad ulama wajib tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah jawab mereka waktu itu, lau hadanallahu lahadainakum. Ini mohon maaf ya katanya, andainya dulu kami dapat hidayah ketika di dunia itu, pasti kami sampaikan pula pada kalian. Ternyata kami keliru dulu, maka kami buat pula kalian keliru. Apa sebab? Satu, tidak mau belajar dan tidak mau mendengar. Dua, dah tahu tapi tidak mau tahu. Maka orang sesat karena dua hal. Satu, tidak tahu. Dua, tidak mau tahu. Ya tahu turenya tapi tidak ikut. Apa sebab? Banyak kepentingan-kepentingan, pergesekan kepentingan. Nah, itulah yang membuat lambatnya orang-orang jahiliyah dulu ikut Nabi. Karena menurut mereka kalau ikut Nabi nanti banyak kepentingan yang terkorbankan, banyak kedudukan yang akan dikorbankan. Tapi kalau orang yang tidak memikirkan itu, seperti Abu Bakar, seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf, tidak pikir mereka kepentingan itu, akhirnya Allah kembalikan jabatan itu pada mereka di era Islam. Iya tak? Abu Bakar pertama masuk Islam. Dipikir olehnya nanti saya dimusuhi orang? Tidak. Dipikir olehnya nanti saya tidak dipandang lagi? Tidak. Bisnis saya terganggu? Tidak. Biar terganggu semuanya, tidak masalah. Saya siap. Akhirnya Allah jadikan dia manusia terhebat setelah Rasulullah SAW. Berhak jadi khalifah pertama. Bahkan kalau bicara tentang kita di bulan Muharram ini, bulan hijrah ini, bahwa hijrahnya Nabi SAW, semua yang mengatur adalah keluarga Abu Bakar. Semua yang mengatur adalah keluarga
bukan secara teknis, tapi secara takdir Allah yang mengatur. Kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Oleh itu, seperti tadi, Bapak tadi tidak risau hartanya habis sepertiga untuk dapat keberkahan. Kita juga tak takut nanti kebiasaan yang tidak disyariatkan habis demi mendapatkan amal yang diberkahi. Biar sedikit. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, iktisadun fis sunnati khairum minal ijtihadi fil bid'ati. Sedikit tapi sunnah lebih baik daripada banyak meriah tetapi di atas bid'ah. Karena apa? Karena sunnah itu teraplikasi. Ada nomenklatur pahalanya, ada mata anggaran pahalanya. Tapi kalau bid'ah tidak teraplikasi, nanti ditolak oleh sistem ilahi. Karena Nabi yang katakan kullu bid'atin dhalalah. Lalu ada sebagian ulama bilang enggak semua bid'ah dhalalah. Mana yang harus kita benarkan? Perkataan Nabi atau perkataan sebagian ulama? Sebagian ulama bilang tidak semua bid'ah sesat. Ulamanya hebat-hebat. Ulama yang mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat, hebat-hebat. Tetapi Nabi dan ulama yang lebih hebat mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Oh enggak sesat dong. Banyak ulamanya. Memang ulama ada jaminan tidak sesat? Ada jaminan ulama tidak sesat? Ada jaminan ulama tidak sesat? Tidak ada. Tapi ada jaminan Nabi tidak sesat? Ada. Nabi maksum, ulama tidak maksum. Apalagi sebagian besar ulama mengikut Nabi SAW bab ini, bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat. Oleh sebab itu, apa punya? Isono sama iso anak tadi tu. Nengok oya membuang-buang piti seperti gorok seiso-iso olehnya. Asal itu diuji daya akhirnya ternyata ayahnya sukses, anaknya bangkrut. Nah, kita tidak ingin. Kalau masalah akhirat tidak terbukti sekarang Pak, tapi terbukti di padang mahsyar. Maka saya tanya tadi, nak berlama-lama di padang mahsyar? Tidak. Maka pastikan walaupun sedikit amal kita, tapi asal ilmunya jelas. Bukan asal ikut-ikutan. Bukan asal ikut-ikutan. Sebab ikut-ikutan itu tidak jelas. Tidak jelas. Makanya ambil yang jelas, yaitu karena innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Biar tidak banyak. Walaupun hanya sekedar, ini contoh kecil kaum muslimin. Dulu kami waktu belajar di pondok diajarkan bahwasanya sholat maghrib itu waktunya pendek. Tentu Buya maju, Buya Godang maju, dan Sodo Buya main extension itu. Tentu kami muik monggo, kenapa? Terus monggo, ya Buya Godang. Ndak batik, padahal jam ngawurnya, jam ngawur apa nawaknya, ndak berjalan dah. Ni ilmu lah dona. Sehingga azan langsung qamat. Setelah belajar sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi tentang azan dan qamat serta salat 5 waktu, kasan pertama dan tengok jarum jam tidak jauh bezong waktu subuh juga waktu mugai. Ada jadwal ini. Karena ada buka malah siko di aplikasi. Ini ada aplikasinya. Waktu maghrib masuk jam
6.28. Masuk isyak jam 7.41. Iya. Apa lagi ya? Belum sampai buka ni. Kalau buka lepasnya apa lagi? Jadi 7.41 kurang 6.28 per minit 73. Kan ya? 73 minit. Buat tengoklah tu subuh. Subuh masuk jam berapa? Hampir 50 hampir. Kan ya? Sikap apa? 53? Mak lambat suganya. Atau hafalan dah lah Ustaz? Tak apa orang. Jam 5 le sana metong. Jam 5:03. Taib, tabik matahari 6 lewat 6 lewat 3 minit. Per minit saudara 73 je. Dah lebih kurang sama berdua 2 minit atau 3 minitnya. Subuh je mogaik. Apa dek mogaik dikenal waktunya pendek? Subuh dikenal waktunya panjang. Sampai kelas 7 dan di dalam baku je turunnya, buang-buang turunnya. Kosong mogaik waktu pendek. Subuh waktu panjang. Kosan tak bezo. Skenek bezo. Maka apa dah gulik kabat ketika maghrib. Licik lo leh keedah. Solat tu kan utang. Utang semakin copek dibayar semakin elok. Itulah belajar lo kan kosan solat ndak utang dah. Solat tu cium tuang. Solat tu bukan ndak bayar utang dah mak, tapi mencai cium tuang. Sebab makanya ketika solat dianggap utang, saboy-boy itu bayar utang dua ya. Makanya bapa nak copek je wak kan dia. Weh. Kalau pe antri di bank pe bayar utang. Leo antri lama dah. Ndak. Tapi kalau sampai pe mana mau piti banyak, berapa lama leo antri dah kan dia. Semakin lama antri semakin banyak dapat. Leo dah tak? Leo. Contoh judi online. Tolong nak lolok ke dia kan dia. Ni babe awak je deh. Minggu pertama dapat beli motor. Minggu kedua turun jadi NMAX. Minggu ketiga anda buat. Minggu keempat kereta tinggal. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang hati Allah. Jadi salah definisi. Mohon maaf, ya. Mungkin dari sisi fikih tidak salah, tuan-tuan. Tapi ketika penggambarannya solat itu bayar utang, bapa corokan copeknya, bapa corokan lope. Kan ya? Makanya ketika datang bapak, ani imam kamat, dia apa? Dia nak bayar utang copek. Tapi kalau orang gali bau untung tak suaya bila. Kalau dianggap sedang gali banyak untung tak suaya bi. Jangan kita tengok je lah lihat timur dia nak ikan. Tak suaya bi. Salat nak tak suara lagi. Ni ya nak ikan punya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, paradigma ini, cara pandang seperti ini harus kita robah. Bahwa salat itu mengejar keuntungan besar. Karena pembawa yang pertama dibuka di akhirat nanti adalah salat. Ibarat mantau, bekot mantau ke Malaysia pulang, nongkan dibuka dia amak pertama jadi apa? Piti. Yang buat pitinya yang nak sandu lah gadi hanya kan ya. Kalau sampai betulnya dan mau piti lah mak tu ngapo jong 2 tahun nak ni nya. Kan ya? Itulah lebih kurang nanti. Jadi solat tu tak bayar hutang dah. Walaupun tak salah dari sisi fikir dah. Cuman tak mantap bunyi dah. Makanya orang nak copek melopen hutang dah. Tapi kalau encik untung lewat dah.
Makanya tidak ada istilah solat maghrib pendek tu. Sebab Nabi pernah solat 1 rakaat pertama solat maghrib surat Al-A'raf dari ayat 1 sampai ayat 26. 26 ayat. Lama semua tahu? Hah? Kau coba? Le siap tak? Kau coba mak Aisyah kan? Rakaat pertama Al-A'raf 26 ayat. Kau rakaat kedua kalau ahad apa? Kau coba? Nah, nak tahu lah ni. Artinya maghrib tidak pendek sampai solat 26 ayat di rakaat pertama oleh Nabi alaihissalam, tapi tidak selalu tapi pernah dipraktik Nabi supaya tentu dawak musim maghrib waktunya tidak pendek. Sudah itu tentu lo dek kita amalan sederhana tapi bermakna. Apa itu? Ternyata yang dahulu sampai ke musaji duduk aja di musaji duduk orang salat masuk rekeningnya tahu itu pahala salat, pahala salat. Ini tidak salat dah tapi masuk pahala salat karena menunggu orang salat. Berarti antara azan maghrib dan azan qamatnya harus ada peluang bagi orang untuk mendapatkan hasil pendapatan yang berlebih. Sedikit tapi berkah. Bila dah habis setelah menuntut ilmu juga. Kalau tadi bo ilmu kira-kira oso kenek pendek kau tu maghrib dunia. Kosan kenyataannya indah. Nengok jam dah nampak dia tak pendek sana. Kan ya tadi? Lah sudah lo wang ba lakian kami lo alu je biar tu mugai dulu. Kalau ngaji lo tadi sampai 40 minit alu je ma biar pagi lah. Padahal lah terlambat kami solat tadi. Nak habis nanti azan sokamat tadi. Enggak ada ya. Berarti awak salah kan. So jadi buat lah. Nah. Awak salah lah. Alhamdulillah, makasih tu. Kami salah. Tidak kami salah, tidak kurang. Tapi kalau dia pengurus dan nanti Ustaz, kan tak maaf juga. Kalau dia pengurus dan nanti Ustaz. Dulu ketika kami di Islamic Center, Syekh datang lah dokter Isa tiba, kami tunggu solat. Jadi ketua waktu itu dan telepon nak buah tunggu kami solat. Karena ini sekali semua hidup kita datang Syekhnya kan, dan sekali 3 tahun datangnya. Nantilah seorang tahu. Tak maaf ya. Dia tersinggung lah. Sudah lah. Ini tahu tak banyak Arab bisarah hati rahat. Ini tak cek sesikon sampai lain dah sabut je. Kadang lama masih simpan ni kan. Ma'asyarah kiram dirahmati Allah. Jadi menunggu salat dapat pahala salat. Tuan-tuan mau tak doanya mustajab? Hah? Di mana? Di kuburan keramat. Hah? Di masjid. Kapan doa yang tak ditolak? Ad-du'a la yuraddu bainal azani wal iqamah. Doa tak ditolak antara azan dan qamat. Semakin lama menunggu azan dan qamat, semakin banyak peluang untuk berdoa yang mustajab. Tak perlu pergi kuburan bulan tu dilarang malah. Baik. Tuan-tuan, senang tak didoakan oleh orang yang doanya mustajab? Hah? Senang tak? Senang tak? Senang. Siapa yang doanya mustajab? Tentu orang-orang saleh. Siapa yang lebih saleh daripada malaikat? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, innal malaikah la tad'u, sesungguhnya malaikat mendoakan lil abdi alladzi jalasa fi musallahu yantadhiru salat, bagi hamba yang duduk menunggu salat didirikan. Jadi makanya yang capek datang ndak ugi, nang kami telah ambil ke ugi. Yang capek datang semakin lama menunggu semakin beruntung, makanya ndak gratis. Ibaratnya kalau awak sampai naik pesawat di Utunda deh Pak,
ditunda sejam 2 jam, baikkan makanan deh kan? Kan makanan deh tu apa guna? Tu apa guna? Nak jen mah buangnya kalau lali tak mah buang. Ada baik makanan nak lekanyang. Kan ya? Untuk menenangkan. Allah Ta'ala juga baik bonus-bonus itu. Lebih daripada itu. Lah tundalah sampai 5 jam. Diinapkan wak di hotel deh. Nyelaponik lah dia duduk kan. Tapi so cerita sampai guliang. Kan ya? Ya enggak. Walaupun tak berjalan so dojo ni curang. Tapi kalau dengan Allah pasti didoakan oleh malaikat. Dan selanjutnya mana nancak agak ya, ibarat motor bangkit penuh langsung atau banyak diwanti jalan nancak penuh langsung pada sepau sepertiga besi selabia mandi menumpang di jalan karena sama-sama takbiratul ihram kita dan sama-sama salam kita akan lebih besar pahalanya dibanding dengan sebagian dapat serakaat, sebagian dapat 2 rakaat, sebagian dapat tahiyatul akhir rajanya, sebagian tak dapat sama sekali. Akhirnya dengan ilmu baru kita tahu, oh ternyata banyak yang selama ini yang tidak kita ketahui. Alhamdulillah setelah tahu, jangan sampai tidak mau tahu. Sederhana tapi sangat bermakna, barakah. Itulah barakahnya ilmu Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau ilmu guru-guru dulu, kalau tak hanya ijtihad mereka, nampaknya kurang barakah. Tapi ketika mereka yang sampaikan adalah Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, nampak keberkahannya. Buktinya ketika Nabi katakan bahwa salat berjamaah itu adalah mencari keuntungan dibanding dengan petua guru dulu hanya membayar utang. Makanya sahabat mendengar itu banyak yang ke masjid salatnya. Awak dulu banyak yang salat di rumah sebab bayar utang. Kalau bayar utang rumah bisa apa? Pai kamu saji lah kan ya? Kan ya? Kini tonton bayar utang, contoh utang dan tadi bisa dan transfer lewat HP. Apa jorok pay kabang lah, kan itu kiasnya kan ya. Tapi kalau seandainya disebutkan kalau Ustaz pay kabang iki bonus amu dan pay kabang kan ya nak. Oleh sebab itu cara ilmu yang diberikan oleh sebagian guru kami dulu, guru kita dulu, kata kayak sepertinya untuk zaman kini kurang tepat. Tapi yang cara yang disampaikan Nabi itu lebih barakat. Maka Nabi menghasung sahabat dengan memberikan harapan-harapan besar. Jadi bukan hanya sekedar bayar hutang. Atau misalnya mendefinisikan sunat, salat sunat dan amalan-amalan sunat. Guru-guru kita bilang kalau di kojong bapak halo, ndak di kojong ndak apa-apa. Ndak popor buya, ndak popor aja lah. Buya lah penye. Buya aja lah dah. Baik. Ngaji itu wajib dulu ndak? Jelas. Bini dan jelas dan ndak ngaji lah. Tetapi ketika disebutkan bahwasanya sunat itu bila ditinggalkan rugi, dikerjakan beruntung, berubah pandangan kita. Makanya hari ini orang-orang yang disebut ngaji sunnah semangat mengerjakan yang sunat-sunat itu, bahkan yang mubah, tapi mengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak berat baginya. Tapi bagi yang mengatakan tidak semangatnya seperti itu, hanya ditinjauannya tinjauan hukum fikih, maka tidak bersemangat melaksanakannya. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita keberkahan rezeki dunia dan akhirat, walaupun sedikit tapi berkah. Dan itu ada pada syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, terima kasih khususnya kepada Tuhan. Dah, jangan kita, kalau kita tahu ini, tidak banci lah. Nah, terima kasih. Ya, wallahu taala alam.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Tidak ada tanya jawab nah. Nah, kalau nak tanya sudah sholat je lah. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.